Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih pengertian administrasi. Nah, pengertian administrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu administrasi dalam arti luas, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan administrasi pengertiannya dalam atau secara sempit yaitu mengenai segala sesuatu tentang catat-mencatat, surat-menyurat, kemudian pembukuan, ketik-mengetik, kemudian agenda, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian administrasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ruang lingkup administrasi. Yang pertama itu ada organisasi. Yang dimaksudkan organisasi adalah wadah di mana satu orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Berarti organisasi ini wadah di mana diselenggarakannya proses mengorganisir atau membentuk organisasi, dan mereka semua ini memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen. Manajemen adalah proses menggerakkan atau membagi tugas dalam administrasi sehingga tujuannya benar-benar tercapai. Jadi kalau tadi organisasi adalah wadahnya, kemudian manajemen adalah proses menggerakkannya. Yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan. Yang dimaksudkan kepemimpinan di sini yaitu untuk memimpin suatu kegiatan administrasi, atau ada yang mengarahkan, ada yang mendorong, dan ada yang mengatur seluruh unsur-unsur dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir itu ada hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, menentukan apa sih yang akan dijadikan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua, mengorganisir seluruh kegiatan dalam administrasi. Kemudian yang ketiga, memotivasi dan berkomunikasi antar manusia dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian yang keempat, melakukan pengukuran tentang kegiatan manusia dalam organisasi. Nah, yang kelima, mengembangkan kemampuan dan keterampilan orang-orang dalam organisasi tersebut, termasuk manajernya sendiri. Setelah kita mengetahui tentang administrasi, yuk kita lanjut mengetahui tentang pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ialah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian pegawai ialah menggolongkan dan menetapkan serta mengatur berbagai macam dari aktivitas ataupun kegiatan yang juga dianggap sangat penting, yakni seperti menetapkan tugas dari seseorang, kemudian menetapkan wewenang dari seseorang, dan sebagainya. Kita lanjut. Ada perumusan administrasi kepegawaian. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama, administrasi kepegawaian sebagai ilmu. Nah, sebagai ilmu yaitu mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak diterimanya atau sejak penerimaan hingga pemberhentian karyawan atau pegawai. Kemudian yang kedua adalah sebagai proses, yaitu proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau kebijakan politik kepegawaian atau program kerja yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai fungsi. Administrasi sebagai fungsi yaitu mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi 2 kegiatan nih.
Yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik. Dan yang kedua, menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik. Kemudian administrasi kepegawaian sebagai seni, yaitu seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik mengenai jumlah maupun mutunya. Selanjutnya ada tujuan administrasi kepegawaian. Nah, di sini tujuan administrasi kepegawaiannya ada 6 ya. Kalian boleh baca sendiri. Silakan. Kemudian yang terakhir ada prinsip administrasi kepegawaian. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip kemanusiaan. Yang dimaksud prinsip kemanusiaan ini menempatkan posisi manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, kemudian keinginan, dan cita-cita. Kemudian yang kedua ada prinsip demokrasi. Prinsip ini merujuk pada adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada prinsip the right man on the right place. Yang dimaksudkan di sini, prinsip ini mengandung makna penempatan setiap orang dalam posisi kerjanya harus sesuai. Jadi menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian yang keempat, ada equal pay for equal work. Nah, di sini prinsip ini memberikan balas jasa terhadap tenaga kerja berdasarkan atas hasil prestasi kerjanya. Berarti di sini prinsipnya ini berarti kita memberikan effort atau reward kepada setiap pegawai yang telah melaksanakan tugasnya dan menghasilkan prestasi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.